Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala Muhammadir Rasulil Karim wa ala alihi wa sahbihi Rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Antv yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kembali kita bertemu dalam program Cahaya Hati Antv yang kita tunggu-tunggu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan iman sehingga terus semangat menuntut ilmu kita semakin hari semakin bertambah. Kemudian kita bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Antv yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semua ingin menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang-orang yang senantiasa iman kita semakin naik. Karena nikmat terbesar itu adalah nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa berada bersama kita. Baik itu di setiap urusan kita maupun di setiap doa-doa kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah, untuk meraih keimanan yang stabil, keimanan yang dari hari ke hari semakin meningkat, semakin naik, tentu kita harus mengikuti syarat dan mempunyai karakter orang-orang beriman seperti apa yang diinginkan oleh Sang Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas dalam waktu 30 menit ke depan terkait dengan apa aja karakter-karakter orang yang beriman. Sebagai dasar kita akan mencoba membahas surah Al-Anfal dan juga surah Al-Mu'minun. Para pemirsa Antv, Cahaya Hati terutama yang berada di Sumatera Barat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Anfal ayat 2, A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayah. Ya. Para sanak pendengar Cahaya TV Antv di Sumatera Barat, jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan menunjukkan kepada kita bersama bahwa ada beberapa ciri orang beriman itu. Kalau dalam surah Al-Anfal ayat 2 ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan tanda-tanda orang beriman itu yang pertama adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah maka hatinya bergetar. Nah, apabila disebut nama Allah hatinya bergetar. Sama dengan cinta kita seorang gitu ya. Ada seorang yang kita cintai, kemudian disebutkan oleh seorang namanya, waduh, tasiro dawawa. Karena apa? Kita cinta. Kemudian yang kedua, wa iza tuliyat 'alaihim ayah zadatuhum imana. Ketika disebutkan ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu bersegera dan bergejolak dalam hatinya dan untuk bersegera melaksanakannya. Ya. Kalau kita punya seorang yang kita cinta, kemudian ada sesuatu yang dia minta, biasanya kita segerakan untuk melaksanakannya. Ketika ada sebuah kebaikan yang kita dengar kebaikannya, maka semakin cinta kita kepadanya dan berdebar-debar dalam hati kita. Begitu juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, dia itu ketika disebut nama Allah bergetar hatinya, kemudian ketika disebutkan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya dan segera ingin melaksanakan apa yang disuruh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa itu karakter-karakter orang yang beriman? Yang pertama kita lihat dalam surah Al-Mu'minun. Apa kata Allah? A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Yang pertama, siapa karakter beriman yang pertama adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam setiap salatnya. Khusyuk dalam setiap salatnya.
Para pemirsa yang dirahmati Allah, salah satu karakter orang yang beriman itu adalah bisa dilihat dari mana sejauh mana dia khusyuk dalam sholat. Semakin lemah kehusukannya dalam sholat, maka dipastikan imannya juga semakin lemah. Kalau ada orang sholatnya itu merasa terpaksa, berarti imannya juga masih terpaksa. Kalau ada seorang beriman, dia mengaku beriman, tapi sholatnya masih cepat-cepat seperti sholat patok ayam, ya, cepatnya seperti ayam makan, Allahu Akbar, langsung ruku, langsung sujud cepat. Kemudian tidak khusyuk dalam membaca bacaan sholat, tidak menikmati indahnya sholat, tidak menjiwai bagaimana bacaan-bacaan sholat, maka bisa juga dipastikan imannya juga hanya sekedar iman. Tapi kalau seandainya ada seorang pemirsa yang dirahmati Allah, dia itu khusyuk sholatnya, bahkan sampai meneteskan air mata. Kemudian dia hayati setiap bacaan-bacaan dalam sholatnya, maka bisa dipastikan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luar biasa. Tahan berlama-lama berdiri melaksanakan sholat, menikmati setiap doa-doa ketika bacaan sholat, maka dipastikan imannya juga semakin baik. Oleh karena itu, para pemirsa Antv yang dirahmati Allah, untuk mempunyai karakter orang beriman yang pertama khusyuk dalam sholat ini, harus kita tingkatkan dari hari ke hari. Jangan kita jadikan sholat itu hanya formalitas. Jangan kita sampai masuk ke dalam orang-orang yang tidak khusyuk dalam sholat. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia itu cemas. Padahal Rasul itu adalah orang yang maksum, orang yang dijamin masuk surga, orang yang paling dekat dengan Allah, tapi masih punya rasa was-was, punya khawatir kalau dia itu termasuk sholatnya tidak khusyuk. Sehingga dia senantiasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal qalbi la yahsya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari hati yang tidak khusyuk. Para jamaah, pemirsa Antv yang dirahmati Allah, khusyuk dalam sholat ini adalah sebuah keharusan dan harus kita persiapkan. Bagaimana agar sholat kita khusyuk? Yang pertama yang kita lakukan untuk memastikan sholat kita khusyuk adalah kita itu sholat berjamaah. Dengan sholat berjamaah kita biasanya tepat waktu. Dengan tepat waktunya kita, maka jamaah para pemirsa Antv yang dirahmati Allah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semakin khusyuk dalam sholat. Orang yang tergesa-gesa melaksanakan sholat biasanya orang yang tidak sholat berjamaah. Dikejar ini, dikejar itu, kemudian akhirnya tidak khusyuk dalam sholatnya. Tapi kalau kita berjamaah, dipastikan sholat di awal waktu. Kemudian tidak tergesa-gesa dalam bacaan. Kita nikmati setiap bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita nikmati. Kita hayati. Seolah-olah kita itu berdialog, meminta, memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selain itu juga agar sholat kita khusyuk, jangan sampai kita para jamaah, para pemirsa Antv yang dirahmati Allah, sholat itu kita lakukan di sisa-sisa waktu kita. Kita lakukan misalnya sholat ketika di ujung-ujung pekerjaan kita, nanggung, ini dikit lagi, kemudian kita tunda sholat kita. Kemudian setelah itu udah di ujung, kemudian kita sholat seadanya, berwudu seadanya, berpakaian kita seadanya. Agar sholat kita khusyuk, kita harus persiapkan. Mulai dari wudu kita persiapkan. Pakaian yang kita pakai ketika sholat kita persiapkan. Jangan sampai kita sendiri tidak khusyuk, kemudian jamaah yang lain juga terganggu. Contoh misalnya, kita mau sholat, kemudian sebelum itu makan durian dulu. Makan durian, akhirnya ketika sholat, sendawa. Bisa mengganggu kehusukan sholat satu saf sholat. Atau sebelumnya mungkin kita makan jengkol. Kemudian setelah itu bisa mengganggu kehusukan sholat. Maka dianjurkan para pemirsa Antv yang dirahmati Allah, salah satu menjaga kehusukan sholat itu adalah memakai pakaian yang bersih dan pakai wangi-wangian. Nah, untuk orang lain kita ke pesta misalnya pakai pakaian yang bagus, pakai wangi-wangian. Kemudian untuk sholat kita harus memakai pakaian terbaik
agar salah satu kehusukan sholat kita bisa terwujud. Pemirsa Antep yang dirahmati Allah, apa karakter orang beriman berikutnya kita akan bahas setelah berikut ini. Penembakan yang terjadi tadi siang telah menewaskan seorang polisi di kawasan Cilandak. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat. disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia. Para pemirsa, cahaya hati Antep yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di sesi pertama kita sudah membahas terkait dengan karakter yang pertama, orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kemudian kita masuk ke karakter yang kedua, yaitu alladzina hum anil lagwi mu'ridun. Yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, karakter yang kedua adalah wallazina hum anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang menghindari perkataan yang tidak bermanfaat dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Para pemirsa yang dirahmati Allah, orang beriman itu senantiasa perkataannya selalu terjaga, lisannya terlalu terjaga. Dan pada pembahasan sebelumnya kita juga menjelaskan terkait dengan ini. Rasulullah SAW mengatakan lebih baiklah berkata baik atau lebih baik diam. Ini menunjukkan bahwa para pemirsa yang dirahmati Allah, orang beriman senantiasa diharuskan untuk menjaga perkataannya. Wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Pada sesi ini saya ingin